Apabila berdakwah kepada orang kafir, dakwah Islamiyah hingga memeluk Islam, tetapi tidak melihat kehidupan Islami yang sesungguhnya, maka cepat atau lambat mereka akan kembali murtad. Ibarat mengajak orang yang kehujanan untuk berteduh di dalam rumah yang seluruh atapnya bocor. Apabila berdakwah kepada sesama muslim, dakwah imaniyah, mengajak untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan menjadi da'i ilallah yang memiliki tanggung jawab agama, sehingga terbentuk sifat asar mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, maka orang-orang kafir akan mendapat hidayah memeluk Islam. Ketika melihat orang-orang beriman memuliakan sesama muslim dan bersikap adil kepada seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, saat ini opini masyarakat dunia terbentuk dari pola hidup umat Islam, sehingga persepsi mereka mengatakan inilah Islam. Mereka belum menemukan hal yang patut dicontoh dan diteladani dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Dalam hal muamalah, muasyarah, dan akhlak tidak berbeda jauh dengan kehidupan mereka. Bahkan orang Islam sendiri malu menampakkan keislamannya. Mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kehidupan Islami adalah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada zaman sahabat, Islam ibarat taman yang sangat indah, menimbulkan kedamaian dan ketentraman bagi siapa saja yang memandangnya dan ingin masuk menikmati keindahan taman itu. Saat ini taman tersebut telah rusak atau telah dirusak. Jangankan ada keinginan untuk masuk, orang yang di dalam pun berusaha ingin keluar. Saudara-saudara sekalian, para sahabat melaksanakan usaha dakwah dengan mizaz nubuwah. Saat ini kita pun telah buat usaha dan orang-orang juga tertarik. Tetapi ketika melihat kondisi umat saat ini, mereka tidak tertarik. Usaha dakwah adalah kerja utama, baik yang telah lalu, saat ini, maupun yang akan datang. Bila usaha dakwah ini terwujud, orang-orang akan senang beramal, dan di seluruh rumah umat Islam wujud suasana agama. Agama ini ada pada diri manusia, bukan di dalam kitab. Bukan agama itu ada di buku-buku, atau agama itu hanya ada di mimbar. Saat ini di mana ada suasana amal agama? Siapa yang mengamalkan agama 100%? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat adalah banyaknya khotib-khotib di atas mimbar kalian. Ulama kalian condong kepada pemerintah kalian. Ulama kalian condong kepada penguasa-penguasa kalian, sehingga mereka menghalalkan yang haram bagi penguasa tersebut dan mengharamkan yang halal untuk mereka.
serta memberikan fatwa kepada mereka dengan apa yang mereka, yang para penguasa itu inginkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la taqumu sa'ah hatta yakuna zuhdu riwayah wal war'u tasannu'an. Tidak akan terjadi kiamat hingga sifat juhud hanya menjadi cerita belaka, dan sifat waro menjadi sikap kepura-puraan belaka. Saudara-saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini bukan teori filsafat. Para nabi dan rasul memberi contoh dengan amal. Seorang dai adalah teladan bagi manusia di seluruh alam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh bagi seluruh manusia hingga hari kiamat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kehidupan dai akan menjadi contoh. Orang-orang akan paham hanya dengan melihat kehidupan para sahabat yang telah siap menjadikan dakwah sebagai kerja harian. Amal agama telah wujud dengan sempurna dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika orang-orang bertanya, apa itu siddiq? Apa itu juhud? Apa itu wara? Apa itu sabar? Apa itu takwa? Mereka menjawab, lihatlah kehidupan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihatlah kehidupan Umar radhiyallahu anhu. Lihatlah kehidupan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Lihatlah itu kehidupan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lainnya. Mereka tidak menjawab, lihat di kitab ini, lihat di bab ini, lihat di pasal ini, lihat di halaman ini, lihat di ayat ini. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hendak mengambil contoh teladan, maka teladanilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam ibadah tidak nampak seperti akar pada tumbuhan, namun sunnah dalam muasyarah, sunnah dalam muamalah, sunnah dalam akhlak nampak. Sehingga orang-orang yakin bahwa usaha ini adalah islah. Usaha ini adalah perbaikan, menyambungkan silaturahim yang terputus, memaafkan orang yang melakukan kesalahan, membenci kezaliman, dan mengarahkan pelakunya pada kebaikan. Cara hidup Nabi SAW belum wujud dalam kehidupan umat saat ini, sehingga bantuan Allah Subhanahu wa taala tidak bersama umat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengamalkan agama secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Jadi bukan hanya sebagian. Ibarat orang yang menjual madu bercampur air, maka orang lain enggan membeli. Janji Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berusaha mengamalkan agama secara kafah, secara sempurna, nusratullah, bantuan Allah akan datang jika mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb seluruh manusia, Rabbun Nas, yang menguasai seluruh manusia, Malikin Nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, kafatan linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia, hudal linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk seluruh manusia, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Namun orang-orang membuat penjara sendiri. Penjara itu berwujud sawah. Penjara itu berwujud ladang, berwujud pasar, berwujud kantor, dan sebagainya. Sehingga mati dalam kesibukan itu. Mati dalam kesibukan ladang, pasar, kantor.
tanpa membawa kalimat la ilaha illallah. Seluruh umat Islam yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah da'i. Saudara-saudara sekalian, seluruh sahabat telah menjadikan usaha Nabi, kerja Nabi, pikir dan risau Nabi sebagai jalan untuk menyempurnakan maksud hidup mereka. Namun umat saat ini merasa bangga dengan usaha yang lain. Umat saat ini bangga dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Masih mengaku sebagai pedagang, sebagai pejabat, sebagai petani, dan sebagainya. Tapi siapakah yang bangga menyatakan diri sebagai seorang da'i, seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka senantiasa berusaha kita ini memahamkan pada diri sendiri dan setiap orang, bahkan kepada orang yang paling jahil sekalipun, agar paham dengan usaha dakwah Rasulullah SAW, dengan usaha fikir risau Rasulullah SAW, dengan kerja Rasulullah SAW, yaitu mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.